Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syahril Anwar, NIM 333218034. Nah, di pertemuan ujian akhir semester kali ini, dalam mata kuliah kecerdasan buatan, Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, saya akan menjelaskan tentang Real-Time Face Recognition. Nah, di mana Real-Time Face Recognition ini adalah proses pengidentifikasian dari gambar atau gambar. Kemudian akan diidentifikasi identitas gambar wajah tersebut. Jadi identifikasi wajah atau pendeteksian wajah, gambar wajah, nah nanti identitasnya akan ditunjukkan seperti itu. Atau mengidentifikasi gambar wajah sehingga nanti didapatkan identitas dari gambar tersebut. Nah di sini langsung saja kita ke programnya. Kita gunakan program Python atau bahasa Python. Nah, di sini kita gunakan software Visual Studio Code. Nah, di sini kita gunakan, nah ini adalah GitHub-nya. Jadi dari GitHub yang saya download, nah saya gunakan library-nya adalah Face Recognition from Webcam Faster. Nah, library tersebut saya gunakan karena library ini library yang paling sederhana dan mudah prosesnya dalam menjalankan proses face recognition-nya. Karena dalam beberapa komputer atau laptop itu akan lebih berat untuk menjalankan suatu program seperti itu. Nah, di sini library yang saya ambil ini adalah library yang cukup bisa dijalankan di laptop saya seperti itu. Nah, baik langsung saja di program ya. Pertama kita import dulu, lakukan perintah import library-nya yaitu Face Recognition. Ini adalah perintah utamanya yaitu Face Recognition. Kemudian import CV2, ini modulnya ya. Kemudian import numpy snp gitu. Nah, ini ya. numpy. Kemudian nah ini karena di sini kita akan lakukan face recognition ya atau pendeteksian wajah. Ya, yang kita gunakan adalah kamera atau webcam dari laptop kita masing-masing. Nah, di sini makanya kita gunakan perintah video capture. Nah, video capture ini adalah pengambilan video dari webcam atau kamera laptop kita masing-masing. Kita gunakan video underscore capture sama dengan modul CV2 video capture ini ya. Kemudian nah setelah kita lakukan perintah video capture ini nanti dalam perjalanan programnya itu akan menampilkan rekaman video. Jadi nanti video itu akan muncul gitu. Nah, akan merekam gambar apa yang ada di frame tersebut. Nah, nanti disesuaikan dengan hasil yang identitas yang ada seperti itu. Nah, di sini kita langsung masukkan sampel gambar dan atau identitas dari gambar-gambarnya ya. Nah, di sini dimulai dengan Aldi underscore image. Nah, ini salah satu identitas gambarnya. Kemudian perintah yang kita tuju adalah face recognition seperti itu atau pendeteksian wajah atau identifikasi wajah. Kemudian load image file, di sini kita panggil lokasi filenya. Nah ini ya, ini lokasi filenya. Nah ini gambar yang nanti akan ini ya yang akan dideteksi seperti itu. Nah setelah nanti gambar ini dideteksi, nah kita lakukan perintah untuk mendapatkan face encoding. Nah di sini identitas gambarnya, kemudian lakukan perintah face encoding. Artinya face encoding ini adalah proses pendetailan atau proses mendetail untuk gambar yang ditunjukkan pada webcam atau gambar yang terekam pada webcam seperti itu. Jadi nanti wajahnya itu karena face kan, face encoding berarti wajahnya. Nah itu encoding seperti detail-detailnya. Misal jarak dua bola matanya seperti apa, kemudian bentuk hidung, mulut seperti itu, atau misalkan bentuk wajahnya seperti apa. Nah itu lebih ke face encoding. Jadi face encoding ini lebih merekam bagaimana sih wajah yang ditampilkan tersebut. Kemudian dari face encoding ini sama ya, tetap kita tujuannya adalah face recognition, akan dilakukan face recognition. Jadi bagaimana sih diidentifikasi nih itu bentuk wajahnya siapa seperti itu. Kemudian hasil kita lakukan face encoding. Nah ini identitas dari si gambarnya. Nah, kemudian ini dilakukan untuk beberapa data gambar ya. Jadi di sini saya berikan
ada 10 gambar teman saya. Nah, ini gambar saya ya, Aldi. Kemudian 10 gambar atau identitas teman saya. Rivaldi, Satya, Yauma, Sela, Anik, Amil, Nada, Amalia, Gofar, dan Ahyar. Ini prosesnya sama. Ini adalah proses kalau bisa dikatakan ini adalah proses penginputan database seperti itu. Nah, kemudian di sini kita gunakan perintah know face encoding atau pengenalan face encodingnya. Face encoding tadi dari perintah yang sudah kita jalankan ini di setiap identitas gambarnya kita lakukan known face encodingnya seperti itu. Di sini kita satukan face encoding dari gambar-gambar yang kita berikan tadi seperti itu. Di sini mulai ada Aldi, Rivaldi, Satya, Yauma, Sela, Anik, Amil, Nada, dan Amelia, Gofar, dan Ahyar. Face encodingnya semua di sini. Oke, setelah face encodingnya masing-masing sudah punya, nah kemudian ini adalah barisan array. Ini adalah array dari face encoding data gambar tadi. Kan ini gambarnya ada 11 ya. Ada 10 teman saya. Nah, ini kita buat array-nya face encoding-nya. Face encoding-nya dalam bentuk array gitu. Jadi lebih mudah untuk dilakukan pemrosesan. Nah, yang terakhir kita berikan pengenalan nama wajahnya. Jadi setelah nanti face encoding-nya terdeteksi wajah siapa, nah ini akan ditampilkan hasilnya identitas dari siapa namanya seperti itu. Di sini ada namanya masing-masing disesuaikan dengan array-nya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini initialize some variable. Nah, di sini ada beberapa variabel dalam proses recognition-nya. Di mana ada face location. Jadi nanti ketika si wajah itu masuk ke frame, disesuaikan dulu face location-nya itu di mana. Oke. Ketika face location-nya sudah ada, nah itu fungsi dari face location, perintah face location. Nah, ketika face location-nya sudah ada, nah face encoding-nya. Nah, dari wajah yang terdeteksi tersebut, face encoding-nya yang mana? Face encoding siapa? Seperti itu. Setelah face encoding-nya terdeteksi, selanjutnya perintah face name. Nah, jadi nanti namanya siapa? Encoding-nya sesuaikan dengan namanya siapa. Oke, nanti diproses dalam frame tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi perulangan. Jadi nanti proses video itu kan tidak hanya sekali atau dua kali gitu kan. Jadi proses video itu akan terlihat seperti perulang-ulangan gitu pendeteksian si gambar atau si bentuk wajahnya. Nah, maka dari situ dilakukan perintah while true-nya atau proses yang dilakukannya. Nah, di sini kita gunakan red frame video capture. Jadi ini adalah pengulangannya bentuknya. Jadi nanti si video itu akan masuk lagi ke si gambar ini ketika masuk lagi ke si video itu dideteksi kembali. Prosesnya diulang kembali. Nah, di sini karena terkadang dalam proses pendeteksian itu terjadi sedikit keterlambatan atau lagging ya. Nah, maka di sini frame-nya atau ukurannya itu kita lakukan resize. Jadi untuk memudahkan prosesnya atau mempercepat prosesnya, maka dilakukan resize ini. Nah, untuk scale-nya fx dan fy-nya sebesar 0,25. Nah, di sini setelah resize tadi, kita lakukan convert gambarnya ke RGB. Nah, yang dimana ini kan small ya, lebih small frame, maka RGB-nya juga ke RGB small frame seperti itu. Oke, di sini jadi nanti small frame. Nah, kemudian di sini ada proses pada frame tersebut. Nah, di frame tersebut akan dilakukan proses kembali, di mana kita kembali lakukan face location, perintah face location, di mana wajahnya itu di mana. Kemudian untuk menentukan face recognition atau identifikasi wajahnya, nah, nanti tetap yang kita gunakan atau kita tujuannya adalah face location. Nah, yang apa sih yang akan diidentifikasi face location-nya? RGB small frame tadi yang masuk ke small frame tadi. Setelah itu, face encoding-nya juga dicocokkan. Setelah face location-nya, face encoding-nya juga dicocokkan. Nah, tetapi face encoding di sini dicocokkan kembali dengan RGB small frame-nya. Dan face location-nya, baru nanti face encoding-nya dicocokkan. Seperti itu. Nanti baru face recognition-nya ditentukan. Lalu nanti face name-nya didapatkan.
tinggal nanti ditentukan face name-nya siapa. Nah, di sini untuk face encoding. Nah, face encoding di sini akan sedikit melakukan proses pencocokan matches, di mana face recognition atau proses identifikasi wajahnya akan dilakukan perbandingan wajah, di mana perbandingan ini known face encoding dan face encodingnya dilakukan perbandingan sehingga nanti benar nggak sih ini tuh si data yang ini, seperti itu ya. Kemudian jika tidak terdeteksi perbandingan dengan perbandingan yang baru dengan yang sebelumnya, maka akan ditampilkan unknown atau tidak diketahui, seperti itu. Jadi intinya kan face recognition, face encoding itu kan yang tadi ya, yang di array ini. Nah, seperti itu. Nah, jika face encodingnya tidak ada di array tersebut, ketika dilakukan matches atau pencocokan dan perbandingannya ini, nah jika tidak ada kecocokan, maka namanya akan tertulis unknown atau tidak diketahui. Seperti itu. Nah, begitupun selanjutnya di sini ada menggunakan jarak yang lebih kecil. Nah, di sini adalah face distance. Oke. Pendeteksian untuk face recognition menggunakan face distance, di mana ini kembali dilakukan pencocokan antar face encoding terhadap face distance-nya. Nah, jadi nanti akan didapatkan mana sih yang paling dekat dengan atau sesuai dengan face encoding yang sudah ada atau identitas yang sudah ada. Nah, nanti diambil best match yang paling pencocokan yang paling terbaik, seperti itu. Nah, yang paling cocok, yang paling mendekati itu yang mana, seperti itu. Nanti baru dimasuk atau ditampilkan hasil namanya. Setelah itu frame-nya akan tetap diproses atau ditampilkan ya. Jadi dalam webcam-nya nanti ditampilkan hasilnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada display-nya ya. Ini aturan display-nya atau setting display-nya, atau top right bottom left-nya masing-masing diatur di angka 4. Kemudian wajahnya ini modulnya ini juga warna, posisinya kanan kiri, atas bawah, seperti itu. Kemudian ini juga sama. Nah, ini di sini ada fontnya, font namanya ya. Namanya nanti yang ditampilkan ketika prosesnya berhasil. Nah, kemudian ini menampilkan atau menunjukkan menyalakan video, seperti itu. Show video. Dalam bentuk video ya. Dan di sini video capture release, seperti itu. Jadi nanti hasilnya video yang tercapture atau terekam itu akan ditampilkan, seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, baik, kita langsung jalankan saja programnya. Dan di sini saya juga, nah ini adalah data-data gambar yang akan nanti dilakukan face recognition. Di gambar-gambar ini akan dideteksi wajahnya dan identitasnya. Ini sudah ada namanya masing-masing. Ini foto saya dan 10 teman saya. Nah, identitasnya juga udah ada ya. Jadi nanti saya akan hasilnya akan mencocokkan wajahnya ini, identitas wajahnya dengan identitasnya. Dan di sini hasilnya sudah terlihat. Nah, ini contohnya adalah saya sendiri. Ini contohnya saya sendiri. Nah, ini adalah foto yang saya masukkan di dalam database-nya. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Nah, baik, kita langsung coba ke foto teman-teman saya yang lain. Nah, yang pertama, nah ini hasilnya didapatkan, ini adalah Rivaldi. Ini identifikasi wajah Rivaldi ya, identitasnya Rivaldi. Kemudian selanjutnya Satya. Ini adalah fotonya Satya. Kemudian selanjutnya yang ini.
Nah, ini Yauma. Tadi ya. Nah, itu Yauma. Ini saya ulangi. Nah, ini Yauma. Kemudian nah, yang ini adalah Sela. Nah, kemudian yang ini adalah Anik. Oke. Kemudian selanjutnya yang ini adalah Amil. Kemudian yang ini adalah Ahyar. Ini adalah Ahyar. Ini kemudian yang ini adalah Amalia. Nah, itu adalah Amalia. Kemudian yang ini adalah Gofar. Kemudian yang terakhir yang ini adalah Nada. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan dengan menggunakan program ini, face recognition ini bisa dilakukan, atau identifikasi identitas wajah seseorang bisa dilakukan dengan menggunakan program kecerdasan buatan face recognition menggunakan Python. Jadi kita dapat melakukan face recognition-nya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, programnya berhasil. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk hasil UAS kecerdasan buatan mengenai real-time face recognition. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.